Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran alat optik kelas 11 oleh Ibu Resti Harahap, SMA Negeri 1 Sayurma Tinggi. Optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya. Alat optik yang alami adalah mata kita. Mata kita memiliki kemampuan untuk melihat sangat terbatas, yaitu tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda kecil, benda-benda yang sangat jauh, dan tidak dapat merekam apa yang dilihatnya dengan baik. Oleh sebab itu, mata kita harus dibantu dengan alat-alat optik buatan seperti kamera, loop, mikroskop, dan teropong. Mata. Alat optik yang pertama adalah mata. Perhatikan gambar bagian-bagian mata berikut, memiliki lensa, iris, pupil, kornea, alat akomodasi, syaraf mata, retina, bintik kuning, dan bintik buta. Mata supaya bisa melihat cahaya harus terletak di depan retina. Mata adalah alat indera kita yang berfungsi untuk melihat bola mata memiliki diameter kurang lebih 2,5 cm. Kita memiliki dua buah mata agar kita dapat melihat benda dengan 3 dimensi dan juga kita dapat menentukan letak suatu benda tanpa mengukurnya. Cacat mata. Yang pertama, rabun jauh atau miopi. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Perhatikan pembentukan bayangan pada cacat miopi. Cacat mata yang selanjutnya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal dengan baik. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa positif. Hipermetropi, pembentukan bayangan pada hipermetropi, perhatikan gambar. Cacat mata selanjutnya adalah mata tua atau presbiopi. Mata tua adalah kelainan mata karena bayangan benda tidak jatuh pada retina, baik itu benda-benda dekat maupun benda jauh. Hal ini disebabkan karena daya akomodasi lensa mata sudah berkurang. Mata tua dapat dibantu dengan menggunakan kacamata bifokal, yaitu lensa positif dan lensa negatif. Selanjutnya cacat mata silindris atau astigmatis. Astigmatis adalah cacat mata karena mata tidak dapat melihat dengan baik untuk garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal. Hal ini disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk bola. Astigmatis dapat dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Perhitungan cacat mata. Untuk menentukan kacamata yang digunakan, cacat mata dapat dibantu dengan menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. P sama dengan 100/f, di mana F adalah fokus lensa kacamata, S jarak dekat normal untuk mata hipermetropi, jarak terjauh normal untuk miopi, S aksen adalah jarak dekat hipermetropi atau negatif, S jarak terjauh miopi atau negatif, sedangkan T adalah kekuatan lensa kacamata. Selanjutnya, kamera. Perhatikan bagian-bagian kamera memiliki apertur, diafragma, lensa, range finder. Kamera merupakan alat optik untuk merekam gambar bayangan suatu benda. Prinsip kerja kamera mirip dengan prinsip kerja mata. Prinsip kerja kamera, perhatikan gambar, membentuk bayangan, namun bayangan itu diperkecil dan dapat disimpan secara jelas. Persamaan mata dengan kamera. Mata dan kamera memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu memiliki satu lensa, memiliki pengatur cahaya, pada mata, retina dan pupil, sedangkan pada kamera, diafragma dan apertur. Yang ketiga, memiliki layar penangkap bayangan. Pada mata, penangkap bayangannya adalah retina, sedangkan pada kamera adalah film. Persamaan kamera. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sedangkan perbesaran bayangannya, M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Yang ketiga adalah alat optik loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Agar benda tampak lebih besar, benda harus diletakkan antara titik fokus dengan lensa.
Persamaan loop. Untuk mata tak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan N per F, di mana F adalah fokus lensa, N titik terdekat, dan M adalah perbesaran bayangan. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan antara titik fokus dengan lensa. Perbesarannya M sama dengan N per F ditambah 1. Alat optik selanjutnya adalah mikroskop. Perhatikan bagian-bagian pada mikroskop, yaitu ada lensa okuler, pengatur jarak fokus, lensa objektif, meja praparat, dan cermin cekung. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopik atau yang sangat kecil. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Persamaan mikroskop. Untuk mata berakomodasi, panjang mikroskop sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Perbesaran bayangan M sama dengan MOB dikali MOK. S aksen OB per SOB kali N per FOK adalah perbesaran bayangannya. Untuk mata berakomodasi, panjang mikroskopnya sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Perbesaran bayangan M sama dengan MOB dikali MOK. Perhatikan grafiknya. M sama dengan S aksen OB per SOB dikali N per FOK ditambah 1, yaitu sebagai berikut. Alat optik selanjutnya adalah teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang terdiri dari dua lensa positif, objektif dan okuler yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Lensa objektif memiliki fokus yang jauh lebih besar dari fokus lensa okuler. Teleskop pada berbagai jenis seperti teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung atau Galileo, teropong pantul, dan periskop. Yang pertama, teropong bintang. Sesuai namanya, teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh jaraknya. Panjang teropong bintang D sama dengan FOB ditambah FOK. Perbesaran bayangannya M sama dengan FOB per FOK. Pembentukan bayangan pada teropong bintang. Perhatikan grafiknya. Sifat bayangannya adalah maya, terbalik, dan lebih dekat. Selanjutnya adalah teropong bumi, yaitu digunakan untuk melihat objek yang jauh di permukaan bumi. Teropong ini memiliki tiga lensa positif, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi membalik bayangan yang terbentuk sehingga bayangan yang dibentuk oleh teropong tidak terbalik. Panjang teropongnya dihitung dengan persamaan D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Perbesaran bayangannya M sama dengan FOK per FOB. Perhatikan pembentukan bayangan pada teropong bumi. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan lebih dekat. Selanjutnya adalah teropong panggung. Teropong panggung atau Galileo merupakan teropong bumi tanpa lensa pembalik. Agar bayangan yang terbentuk tidak terbalik, maka lensa okulernya menggunakan lensa negatif. Panjang teropongnya D sama dengan FOB dikurang FOK, sedangkan perbesaran bayangannya M sama dengan FOB per FOK. Fokus objek per fokus bayangan. Pembentukan bayangan pada teropong panggung. Perhatikan grafiknya, sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata, tegak, dan lebih dekat. Selanjutnya adalah teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan cermin cekung sebagai pengganti lensa objektif. Perhatikan grafik pembentukan bayangan pada teropong pantul. Selanjutnya adalah periskop. Periskop adalah teropong yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di atas air. Pembentukan bayangan pada periskop, perhatikan grafiknya. Demikian pelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.